LPD Jaya. Wirausahaan LPD sukses jaya jaya jaya. Biar lebih semangat kita ini dulu ya, lihat dulu. Wirausaha sukses, LPD Jaya. Sebelumnya saya kami dari kelompok 4 yaitu kelompok yang juga desa Pagate. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Astika dan Pak Muhammad Yaser telah memberikan ruang kepada kami dan terutama kepada LPD Penyuman yang memberikan ruang kepada anak muda untuk berkreasi. Kami di sini dari kelompok 4, saya sendiri Ibu Kuswida Yasa dari Banjarsari Penyuman bersama Aris. Kemudian ada Bulan dan Ita dari Banjar Putih, ada Bu Ita, Pak Yasikata dan Lidodi yang kebetulan berhalangan hadir dari Banjarbatak. Di sini kami akan menjelaskan mengenai janji Bali Satu Batik. Yang pertama dari segmen pasar Janji Bali individual, yaitu pertama penduduk lokal, wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Yang selanjutnya akan diterangkan kembali oleh kalian. Terima kasih atas waktunya. Info produk yang kami presentasikan yakni JJ Bali, antara lain ada lakla, dukit, pisang kari, jajan ukur sama longol, giling-giling, cincin sama perpaduan kelapa sama gini gula aren. Bahan bakunya dari bahan kami kita pakai bahan baku yang alami aja, kayak gula pasir, gula bali, ketan cincin, tepung sagu dan kayu sugih dan daun harum yang kita pakai. Analisis swotnya akan dijelaskan kepada teman saya. Yang pertama itu ada siswa, yang pertama stek, yang kedua. Di sini kami menggunakan bahan-bahan alami seperti dari kayu sugih dan tangan harum. Yang kedua, kami tidak menggunakan bahan pengawet. Yang ketiga, otomatis pasti lebih sehat. Kekuatan dari atomic dan weakness atau kelemahan dari produk kami yaitu dengan memanfaatkan bahan alami, resiko terhadap ketahanan dari produk. Yang kedua, produk pasti akan lebih cepat basi. Untuk peluang opportunity, yang pertama, usaha di Bali belum banyak ditemui di sekitaran Penyuman. Yang kedua, melakukan packaging produk lebih modern dan menarik. Untuk ancaman, pengetahuan generasi muda atau Gen Z tentang kuliner khas Bali yang cukup kurang. Ini yang telah kami sajikan di meja. Untuk branding kami mempersiapkan branding seperti logo dan brand agar mudah dikenali oleh konsumen. Awareness agar produk kita lebih dikenali daripada kompetitor. Berikut dari produk ada dari laka, ada dari lukis. Untuk packagingnya mungkin yang difoto masih menggunakan plastik, tapi di sini kami menggunakan kertas. Mungkin simpel aja ya dari kelompok 4 ya, karena yang penting kan menggunakan
Baik, tepuk tangan dulu untuk Dede Bali dan Badan PP. Jelasnya bagus, ya luar biasa. Pak memang tidak banyak yang dijelaskan. Pertama kalau kita melihat dari kekuatannya di Australia, kita kembali lagi kepada produk-produk yang bersifat natural, ya, yang menggunakan tentu di situ warna hijau juga menggunakan daun suci ya pisang lainnya ya, bukan ornamen kan ya, bukan warna ya, yang bersifat natural kita menggunakan preservatif istilahnya. Preservatif itu adalah bahan pengawet ya, jadi biasanya ada bahan pengawet tertentu yang masih yang masih sehat atau masih baik untuk tubuh kita. Jadi kalau ada biasanya kan kalau produk-produk yang kemasan itu yang menggunakan preservatif. Lalu segmen pasarnya lokal, kemudian wisatawan Nusantara, kemudian juga wisatawan internasional. Nah, saya informasikan sedikit untuk wisatawan internasional. Itu kalau di hotel-hotel sekarang itu memang disarankan mereka memiliki satu corner yang disebut sebagai local champion. Namanya local champion. Apa sih yang terbaik di daerah tersebut? Nah kalau di tempat saya, local champion saya padahal kan sebetulnya di breakfast itu atau di makan pagi itu kan kebanyakan saya tahu internasional, ada sausage, kemudian juga ada bread dan sebagainya yang merupakan kebutuhan bagi bule-bule barat, orang-orang Inggris, orang-orang Eropa. Tetapi kita punya satu gerobak itu kita sebut sebagai local champion. Nah local champion ini yang saya tahu adalah satu nasi jingo, ya nasi jingo tentu kita buat sendiri. Kemudian ada juga setiap hari itu kita buat sebetulnya ketertarikan daripada orang luar itu sangat besar. Nah sebetulnya ini pengembangan bisa ke arah internasional sangat bisa. Seperti yang saya katakan tadi, Pelindo akan buka dengan pelabuhan pesiarnya, kemudian di Pulau Serangan akan buka dengan pelabuhan itu nanti akan ada marina. Jadi saya baru minggu lalu mendapatkan satu perbedaan apa yang disebut dengan pelabuhan pesiar dengan marina itu berbeda, ternyata dua hal yang berbeda. Karena saya katakan Abdul sebelah kan sudah ada marina di Pelindo. Oh itu bukan marina Pak, itu pelabuhan biasa, pelabuhan pesiar. Jadi marina itu nanti dia sifatnya kapalnya kapal yacht, ya kapal yang benderanya tinggi-tinggi seperti pinisi itu. Jadi yacht itu akan banyak ada di Pulau Serangan. Jadi nanti hotel-hotel itu yang diminta untuk membuat semacam local corner yang kita sebut sebagai local champion. Nah sehingga yang bisa kita lakukan memang si hotelnya bisa memproduksi sendiri, tapi biasanya ini pasti dia akan mencari rekanan luar. Seperti saya, habis waktunya kalau kita membuat jadi buke sejam dan sebagainya di kitchennya sendiri. Nah sehingga nanti kita akan mencari rekanan itu diambilkan dari luar. Ini kita jaga peluangnya, walaupun tidak hari ini, tetapi ke depan itu akan terjadi. Ya. Tapi sementara ini mungkin pasarnya kita lokal sama bisnis saja dulu ya, wisatawan Nusantara, nggak apa-apa. Sebelumnya ini kan kita kembali kepada alam, ya kita kembali kepada tradisi kita. Ya saya pun kalau misalnya breakfast itu di tempat kerja saya, yang ambilnya ini bagi roti dan ambilnya. Ya karena roti mungkin kenyang cukup lama, kadang-kadang pun juga jadi hitam. Kalau ini kan enggak. Ya. Memaafkan ya itu nggak ada diferensiasi. Jadi produk yang ditampilkan ini sama pure sama yang lain. Gimana kita mau merebut pasar? Kalau tidak ada diferensiasinya, hanya perlu lagi pengusaha UMKM yang kreatif untuk membuat jajan tadi dalam bentuk olahan. Nah kalau misalnya packagingnya yang masih sederhana seperti ini, kemudian produknya juga tidak ada istilahnya sesuatu yang beda, nah sama seperti yang dulu ya masa-masa dulu pernah ada donat Jakarta, mereka tampilkan donat yang memang kecil-kecil dan harganya murah.
Nah itu sempat booming juga. Kemudian Surabi Bandung, adik-adik pernah lihat. Kalau kita bicara Surabi kan selama itu selama cuma lakla ya, juga banyak segala macam varian. Nah itu kan membuatkan dia sesuatu yang beda, sehingga orang pasti ingin coba. Itu intinya ya. Kemudian ada sama nanti, kemudian ada makanan yang lain. Kenapa? Gibran pernah mengatakan kalau Anda tidak berani melakukan sesuatu yang baru, PBBM jangan. Makanya di sini dibutuhkan apa yang Anda akan buat adalah sesuatu yang berbeda, walaupun produk inovasi yang biasanya misalnya apa namanya lukis warnanya standar seperti itu, ada buat dengan warna yang berbeda. Kemudian apa tadi yang lainnya itu dibuatlah variasi warna atau apa, kemudian packagingnya yang lebih bagus, sehingga ada diferensiasi produk yang dijual tidak sama seperti standar seperti orang-orang. Kalau ini di pasar juga banyak kan, tapi gimana kita mau bersaing kalau di pasaran juga sama seperti ini juga, rasanya juga tadi yang lihat juga dari sisi rasa juga tidak ada nama makanan, tapi nama mereknya harusnya dibuat Jaja Bali Cepat. Jaja Bali men sawah itu misalnya, Jaja Balinya tulisannya yang lebih kecil, men sawahnya yang lebih dibesarkan nanti untuk nama brandnya nanti. Ya, Jaja Bali sama Gelate itu nggak boleh. Yang kedua, untuk foto produk, untuk kemasannya dulu, yang benar itu kemasannya pakai yang plastik atau yang kotak. Ini kan beda ya tadi ya. Makanya apa yang ditampilkan dalam presentasi harusnya sama dengan yang kenyataannya. Dan kalau memang memakai kotak, ya, kemudian ketika dibuatkan foto produknya juga, tentu alangkah bagusnya dengan latar belakang ada memakai kotaknya juga. Jadi jangan hanya jajan Balinya saja yang dibungkus. Ya. Nah biasanya kalau kita hendak memfoto produk yang ada kotak kemasannya itu pasti makanannya tenggelam. Ya, Jaja Balinya akan tenggelam, justru yang kelihatan hanya kotaknya saja. Ya. Nah, makanya ada trik, yaitu di bawahnya alasnya itu kita siapkan dulu styrofoam. Dan ketika hendak membuat foto, ya, di bagian bawahnya itu kita buatkan panggungnya dulu, ya, supaya nanti Jaja Bali itu muncul di bagian atas, ya. Dan di styrofoam itu kita lapisi lagi dengan kertas yang senada dengan warna kemasannya, atau boleh juga dilapisi dengan daun pisang, baru ditaruh makanan. Nah, kemarin waktu sesi foto, sesi kita latihan fotografi, itu kan Balinya dituangkan di atas jajannya itu atau intinya barangkali, ya, itu semakin mempercantik tampilan foto tersebut. Baru di sekelilingnya ada serpihan gula Bali kah, atau yang kawin dulu dua unsur, ada permintaan dan ada kelangkaan. Nah, kelangkaannya ini yang belum kawin. Nanti adik-adik mempunyai stepnya, triknya itu dijalankan, diaplikasikan kepada menu yang akan sejatinya dijual nanti di pasar. Yang dari saya, terima kasih. Oke, adik-adik
Kemudian kita bikin satu kreatif bersama dengan sampai kegiatan ini sampai di sini. Karena ke depan kita ingin siapa kelompok-kelompok yang sedang berproduksi mohon itu dilanjutkan. Sekalipun itu di dalam satu kelompok itu dibutuhkan, tapi saya lupa mengambil generasi itu nanti harus dilanjutkan. Karena ke depan ini setelah dengan sehat melakukan PD yang akan dilaksanakan di Permasdan itu harus berlanjut. Karena kita ingin nanti di 2025 pasti bulan tahun nanti kita akan rencana membuat asal kegiatan di depan itu. Kesempatan yang baik ini tolong ditularkan kepada masyarakat kita, warga kita atau yang namanya keluarga, sehingga banyak beliau yang bisa kita temukan di masyarakat kita. Untuk minggu depan di Jepang dalam hal ini dia akan mempresentasikan daripada hasil penjualan. Namun dari modal 1 juta itu kira-kira bagaimana perputaran yang bisa dilakukan dalam penjualan produksi itu. LPD Jaya, Wirausaha LPD sukses, jaya, jaya, jaya.